Shalom semuanya, selamat datang di podcast Jalan Kehidupan. Saya percaya bahwa setiap orang yang lahir di dalam dunia ini, siapapun dia, pasti memiliki kelebihan. Dan kelebihan itu perlu kita juga belajar dari kehidupan mereka. Pada kesempatan ini, kita kedatangan satu tamu yang luar biasa dari Pulau Rote. Dan saya percaya bahwa kesaksian ini akan menjadi berkat bagi teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini. Langsung saja, selamat datang Kakak Yendri. Ya, shalom. Terima kasih atas undangannya di podcast Jalan Kehidupan. Perkenalkan, nama saya Yendri Manu. Saya lahir dari sebuah kampung yang kecil, jauh dari perkotaan, yaitu lahir pada tanggal 22 Mei tahun 1991. Saya lahir dari seorang ibu, Damaris Orpapa almarhum, dan ayah saya yaitu Fredrik Manu. Saya lahir dengan keterbatasan fisik. Tapi sebentar dulu, kampungnya di Kabupaten Rote. Iya. Itu nama kampungnya apa? Nama kampungnya Leva. Leva itu di Rote bagian? Rote Tengah. Saya lahir dari rahim ibu. Saya sudah sakit. Saya berumur 3 bulan. Cerita dari orang tua saya bahwa saya mengalami sakit yang demam tinggi. Menurut medis bahwa saya itu kena penyakit malaria dan tidak ditangani, makanya dia akan merambat ke hepatitis B. Jadi larinya ke lever. Jadi saya badannya kuning semua. Kalau dalam keadaan manusia normal, berarti tenaga medis meragukan bahwa saya tidak bisa hidup. Medis berkata bahwa 80% hati saya tidak berfungsi secara normal. Hanya saya hidup dengan 20% hati saya. Berjalannya waktu, saya sekolah dan saya sampai kelas 4. Ibu saya meninggal. Dipanggil Tuhan. Saya hidup dengan dua orang saudara saya. Kami hidup susah. Tuhan punya rencana yang indah di balik kesusahan itu. Amin. Saya sementara sekolah, saya hilang harapan. Karena ya satu-satunya inspirasi dalam keluarga itu adalah ibu. Saya jalannya tidak normal. Jalan saya tidak bisa lari. Dan bicara juga? Iya, bicara pun tidak seperti sekarang. Bahkan saya mau, contohnya saya mau minta air. Saya omong saja gagap saya. Contohnya, saya mau minum air. Itu baru, saya tutup mata baru bahasa itu akan keluar. Dan itu saya gagap. Dan leher saya tuh tidak tegak seperti ini. Saya lehernya begini. Saya juga termasuk salah satu anak yang tertolak dari orang tua. Saya sering mendapat bahasa dari saya bapak kandung bahwa saya ini bukan anak dia kalau dalam keadaan emosi. Karena dulu saya nakal, walaupun fisik saya gini tapi nakal lah. Karena nakal itulah membuat bapak seringkali mengeluarkan. Tapi sebenarnya seorang ayah itu tidak mungkin melupakan anaknya atau membuang anaknya lah. Hanya karena nakal sehingga ayah seringkali mengeluarkan kata-kata seperti itu. Namun berjalannya waktu, saya disponsori oleh saudara dari bapak-bapak saya, bahkan keponakan saya. Untuk sekolah ya? Saudara dari bapak saya. Saudara laki-laki dari bapak saya selalu akrab dengan mereka. Dan mereka sangat mengasihi kami seperti anaknya sendiri. Singkat cerita, saya sampai SMP
Saya sempat sekolah di SMP Negeri 3 Lobalain di Baa, pusat kota Rotendao. Saya sekolah masuk SMP kelas 1. Saya mulai mendapat apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya, itu ada ide-ide baru mengenai pelajaran-pelajaran apa yang dikeluarkan guru. Dengan sendirinya saya kerjakan tanpa dijelaskan panjang lebar oleh guru itu. Jadi daya tangkapnya sangat Iya, saya daya tangkapnya kuat sekali. Jadi saya dipindahkan ke Rote Selatan, SMP Negeri 1 Rote Selatan, karena kebetulan kepala sekolahnya om saya. Dia yang mengurus seluruh biaya sekolah saya. Sampai dia pesan sampai guru-gurunya, ini tolong perhatikan anak saya. Jadi saya tuh diperlakukan secara khusus oleh sekolah. Saya selama sekolah, pelajaran penja saya tidak pernah ikut, tapi nilai saya tinggi. Itulah kelebihan Tuhan yang Tuhan taruh ya. Saya diperlakukan secara khusus. Dan saya ulang-ulang ikut lomba. Lomba apa saja itu? Saya lebih fokus ke ilmu yang pasti. Ilmu pasti, matematika. Saya hobinya matematika. Hitung-hitungan itu yang saya suka. Karena dari SD saja saya ikut. Yeah. Jadi saya lebih hobinya, lebih sukanya ilmu pasti dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau ilmu matematika itu saya anggap bahwa dari dahulu sampai sekarang 1 tambah 1 tetap 1. Tetap 2 ya. Minta maaf ya, tetap 2. Jadi tidak akan berubah rumus itu. Jadi singkat cerita, bagaimana kalau ilmu matematika bagaimana? Ilmu matematika itu saya anggap ilmu yang paling enak dipelajari dan pasti. Karena 1 tambah 1 tetap 2. Kalau dalam pelajaran IPS, contohnya sejarah atau ilmu lahir, dia akan berubah. Contohnya dulu Kabupaten Rotendao itu belum ada, iya kan? Rotendao bergabung di Kabupaten Kupang, tapi sekarang Rotendao akan berdiri sendiri. Ya, betul. Itu kan ilmu tidak pasti. Jadi saya lebih sukanya ilmu pasti dibandingkan ilmu-ilmu lain. Jadi singkat cerita saya tamat SMA, saya mulai daftarkan diri di Universitas Terbuka Indonesia, UT. Jadi saya sementara kuliah, sementara mengajar di SD. Karena setiap mahasiswa UT itu kalau sambil mengajar, itu pengalamannya lebih mendalam dan dia makin kuasai pelajaran. Jadi setelah tamat SD di SD Gemit Ingofao. Kemudian tamat SMP Negeri 1 Rote Selatan. Lalu tamat SMA Negeri 1 Rote Selatan. Nah, setelah tamat SMA mendaftarkan diri di UT, Universitas Terbuka, sambil kuliah tetapi sambil mengajar juga. Iya. Jadi saya sementara kuliah, sementara mengabdi sebagai guru. Guru di SD Gemit Ingofao, asal saya. Saya juga dapat tawaran untuk menjadi aparat di desa. Jadi sementara jadi pengajar di desa, saya juga bekerja sebagai aparat di desa, yaitu sebagai pemerintahan di desa untuk mengatur bagaimana jalannya proyek-proyek desa, bagaimana jalannya pemerintahan desa di desa itu. Jadi singkat cerita, saya tidak nyaman dengan apa yang saya kerjakan. Karena saya belum tahu bahwa apa yang Tuhan taruh di hidup saya jauh berbeda dari apa yang cita-cita saya. Karena jujur ya, orang tua kampung ya di mana-mana begitu, orang tua kampung menganggap kalau anaknya sekolah guru, bahkan pegawai negeri sipil itu yang dihargai, betul atau tidak? PNS. Iya. Ya. Itu di mana-mana. Dan saya rasa itu adalah cita-cita orang tua saya. Bukan cita-cita. Ya, bukan cita-citanya saya dan bukan apa yang ditugaskan Tuhan. Memang Tuhan kasih hikmat yang mau menuju ke guru. Cuma saya rasa itu bukan panggilan hidup saya. Jadi saya keluar dari Rote. Saya datang Kupang, sempat cari kerja. Tahun berapa? Keluar itu dari Rote? Tahun 2000
2014 saya datang ke Rote. Tinggalkan Kabupaten Rote, Iya. merantau ke Kupang. Iya, datang ke Kupang. Jadi datang ke Kupang sempat saya cari kerja, tapi saya duduk di itu salah satu adat istiadat orang NTT, yaitu Sopi Rote. Oh, jadi waktu dari Rote ke Kupang duduk di tempat Sopi maksudnya? Jual. Yang produksi Sopi. Oh, produksi. Ya, artinya tukang masak Sopi. Oh. Karena saya juga latar belakang peminum. Wow. Jadi kalau bahasa kerennya tukang minum mabuk. Kalau orang Kupang bilang kalau tidak minum maka tidak tahu diperasa. Maka kalau tidak tahu diperasa maka tidak tahu produksi. Jadi yang tukang produksi Sopi harus tahu minum. Harus tahu minum. Biar tahu rasanya seperti apa. Jadi istilah bahasa kerennya begini ya. Orang yang minum barulah dia menghasilkan yang terbaik. Jadi anggapannya kalau minum dulu tahu rasanya Sopi yang terbaik. Baru kita bisa proses yang terbaik. Berarti kakak minum dulu. Oke. Kakak minum. Iya, terima kasih. Ini bukan Sopi. Iya, ini adalah air mineral. Lanjut. Jadi saya juga sempat kerja di satu PT apa itu? PPU. Itu yang bergerak di bagian-bagian jual tiket itu ya? Iya, itu yang cetak tiket. Terus kapal feri begitu ya? Iya, terus jadi sambil jual Sopi kepala, masak Sopi, dan juga peminum juga. Iya. Tetapi juga ada pekerjaan sampingan, itu kerja di PT. PT itu dia mengkoordinir atau merekrut anggota-anggota karyawan untuk bekerja di pelabuhan, di bandara, bahkan sekolah-sekolah, di bank dan lain-lain. Dan dia juga mentender untuk proses cetak tiket. Jadi saya sempat kerja di situ sebagai berapa bulan itu? Saya 1 tahun lebih. Sambil masak Sopi ya saya juga bantu cetak. Namun pada satu malam saya tidur dan mimpi bahwa ada sosok seorang laki-laki yang putih bercahaya, dan saya tahu itu Yesus. Wajahnya berkilauan dan tidak bisa saya tatap. Dan dia datang, dia bilang, "Hai anakku, bangunlah, aku akan menjadikan engkau nabi atas bangsa-bangsa." Saya bingung dengan keadaan itu, saya tidur kembali. Saya ini secara manusia kakak tidak percayalah. Iya, tapi saya yakin ya bahwa itu panggilan Tuhan atas hidup saya, walaupun keterbatasan fisik, keterbatasan dalam tutur kata, bahasa. Namun saya yakin itu panggilan Tuhan yang sangat kuat atas hidup saya. Dan keesokan harinya, saya langsung ditawarkan untuk belajar atau sekolah training Alkitab. Sekolah Alkitab atau sekolah penginjilan? Iya, sekolah training penginjilan. Ya, itu di bawah naungan Pak Meltari dan Pak Simon Sikitari from Amerika. Saya mulai mengenal jati diri saya dan panggilan saya utama itu dari situ. Mulai pada waktu ikut sekolah penginjilan itu. Ya. Pertama-sama saya langsung pamit dan saya masuk ke sekolah itu di asramanya. Itu selama berapa bulan sekolahnya? Itu kurang lebih 3 tahun lah kami sekolah. Wow, lumayan. Ya. Kalau mau sarjana ya tambah 1 tahun lagi S1 sudah menjadi seorang sarjana. Ya, kami dididik untuk bagaimana menjadi pewarta Injil.
dimanapun, menceritakan kabar baik. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, keadaan apapun, hanya Yesus yang dimuliakan. Jadi saya mulai mengenal Yesus secara pribadi dari sekolah itu. Dan saya tahu persis Yesus itu siapa. Pengajar-pengajarnya ada dari luar negeri, ya, dari Indonesia juga ada, dari Kota Kupang juga ada. Ada dari Kota Kupang. Ada. Jadi materi-materinya apa saja itu, Kakak? Materi-materinya seperti tidak jauh berbeda dari sekolah teologi yang lain. Ada pengantar, dari pengantar perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru, eksposisi, ekspositori, dan lain-lain ya tentang pembelajaran Alkitab itu kami semua belajar. Setelah itu langsung praktek. Iya, belajar dalam 1 minggu itu kami belajar 4 hari. Lalu 2 hari kami tatap muka, yaitu praktek dengan orang-orang yang kami temui. Ya. Dan itu menjadi budaya dalam hidup saya sampai saat ini. Jadi setelah kakak diajar, kemudian pada waktu praktek, kesan pertama itu pada waktu kakak mulai menceritakan kabar baik, tentunya pasti ada yang lihat kondisi fisiknya kakak, cara bicaranya kakak. Itu apa yang kakak alami awal-awal itu? Ya, ada beberapa yang tolak. Ada penolakan juga ya? Ya, ada. Namanya ikut Tuhan, ada penolakan. Yesus saja ditolak. Apalagi kita ya. Saya pernah ditolak, dilempar oleh anak-anak muda yang mampu. Saya dilempar dengan aqua sampai Alkitab saya basah. Saya dimaki-maki. Saya tidak peduli dengan apa kata orang. Tapi tetap saya semangat untuk melayani Tuhan. Istilahnya seperti ini kakak, bahwa kita mengikuti Tuhan tidak instan. Iya. Bahwa ada proses. Ada proses Tuhan. Dan ikut Tuhan itu tidak gampang. Artinya kita siap ditolak. Iya. Kita siap dihina. Kalau bagi siapapun, barang siapa yang mau melayani Tuhan tapi tidak mau dihina, tidak usah ikut Tuhan. Karena ikut Tuhan resiko tinggi. Saya itu ditolak oleh orang tua saya, tidak mau kenal saya karena saya dianggap bawa ajaran sesat. Jadi saya dianggap bawa ajaran sesat. Namun saya tetap berdiri, saya bilang di Tuhan, kalau Tuhan. Jadi bukan mungkin karena orang tua belum terlalu paham ya. Iya. Sehingga tidak mungkin orang tua benci anak lah. Iya. Tidak mungkin, karena saya tahu bahwa orang tua itu orang tua yang baik. Apapun kondisi anak mereka, hanya karena mungkin mereka belum terlalu paham tentang bagaimana ada yang kita diajarkan tentang pujian penyembahan, tepuk tangan, haleluya, seringkali ucapan kata-kata seperti itu kan. Jadi itu membuat mungkin ada sebagian orang tua yang belum memahami sampai di tingkat itu. Tetapi bukan berarti mereka membuang kita. Hanya karena memang mereka belum, tingkat pemahaman mereka, pengertian mereka belum sampai di situ. Ataupun mereka tahu tetapi ada penolakan lah. Penolakan terhadap setiap kebenaran. Jadi setelah kakak mengikuti training, kemudian tinggal di asrama, dididik, ada hal-hal luar biasa yang kakak dapatkan, kemudian kakak langsung terjun di dalam dunia pelayanan dan menceritakan kabar baik kepada orang-orang yang kakak jumpai. Itu di mana saja biasa kakak cerita kebaikan Tuhan? Saya di jalan-jalan, para pemulung, mahasiswa-mahasiswa seluruh Kota Kupang. Iya. Saya keluar masuk kampus-kampus. Saya keluar masuk para rumah-rumah sakit. Di kapal juga. Ya, di kapal, di bemo. Ya. Saya tidak peduli keadaan dan situasi setempat. Jadi teman-teman, ini Kak Yendri ini pada waktu awal saya kenal di atas kapal itu, saya pikir ini orang ini cerewet sekali.
Karena saya lihat setiap orang yang dia jumpai di atas kapal, siapapun dia, entah itu tua muda, saya lihat Kak Yendri selalu menceritakan kesaksian atau menceritakan kabar baik Ya. kepada orang-orang yang Kak Yendri jumpai. Dan itu saya pikir sangat luar biasa, dan dari situlah saya mulai akrab dengan Kakak Yendri, dan saya juga banyak dapat masukan dan terinspirasi dari kehidupannya Kakak Yendri. Nah, setelah Kakak mulai menceritakan kabar baik, mulai melayani Tuhan, sampai saat ini Kakak juga aktif di persekutuan doa, di komunitas-komunitas rohani. Apa kerinduan Kakak yang lebih besar lagi untuk menjalani kehidupan yang ada di depan ini? Ya, kerinduan saya yaitu salah satu, yaitu hidup ini Tuhan punya. Amin. Apa yang Tuhan mau, terserah Tuhan saja. Yang berikut, saya mau hidup saya itu berdampak bagi banyak orang. Amin. Bukan karena lewat khotbah di mimbar yang besar, tapi lewat khotbah yang sederhana, yaitu hidup kita. Karena saya banyak temui orang yang banyak kekristenan, yang lahir besar dari Kristen, tapi mereka hilang harapan kerajaan Allah. Ya, banyak orang tidak paham bahwa hidup Kristen seperti apa. Dan saya menjelaskan kepada mereka bahwa kerajaan Allah itu butuh untuk kita hidupi, bukan dipelajari. Jadi harapan saya satu-satunya adalah Tuhan bawa kemana saja Tuhan suka. Untuk menceritakan. Ya, menceritakan kabar baik. Dan lebih semangat lagi di dalam pelayanan. Nah, Kak Yendri, terima kasih untuk sudah berbagi di podcast Jalan Kehidupan melalui kesaksian yang sangat sederhana ini. Saya yakin bahwa akan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Nah, apa pesan-pesan Kak Yendri buat teman-teman yang secara fisik memiliki fisik yang normal dan secara pengetahuan memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa? Apa pesan Kakak buat teman-teman? Pesan saya singkat saja, bahwa saya yang dulunya tidak bisa bicara seperti ini, saya yang fisiknya dulu tidak seperti ini, Tuhan setelah saya libatkan hidup saya untuk melayani Tuhan, Tuhan rubah menjadi yang lebih baik, dan saya pakai untuk Tuhan. Jadi saya percaya bahwa ketika saudara-saudara yang menyaksikan kisah hidup saya, pakai hidupmu untuk Tuhan. Amin. Karena pengalaman yang saya temui, kekristenan sekarang kalau anak mereka yang fisiknya bagus, ya mereka kebanyakan suruh tes polisi. Kamu tes polisi, kamu tes pegawai negeri sipil, betul. Kamu tes tentara. Ya itu fisik bagus. Tetapi yang lebih buruknya, anak-anak yang fisiknya kurang lebih seperti saya, itu yang mereka serahkan di Tuhan. Saya rasa itu tidak adil bagi kehidupan kita dengan Tuhan Karena memang Tuhan itu Allah yang luar biasa. Tuhan itu pakai yang terburuk dan tidak dipandang manusia. Supaya apa? Supaya mempermalukan orang-orang yang buat dirinya sok hebat dan sok pintar, agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Karena firman Tuhan itu berkuasa lewat kelemahan manusia. Dan lewat keterbatasan manusia. Jadi saya percaya lewat kisah hidup saya, setiap saudara yang nonton dan menyaksikan, hendaklah persembahkan hidupmu untuk Tuhan selagi engkau masih kuat dan engkau masih sehat. Amin. Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, pakai untuk Tuhan.
Karena jika engkau pakai untuk Tuhan, Tuhan akan melimpahkan apa yang kau minta dan apa yang kau butuh. Amin. Dan saya percaya itu akan terjadi. Karena setiap firman keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Yes. Saya percaya itu akan terjadi. Dan saya sudah menerima perlahan-lahan. Ya, Tuhan menggenapi hidupnya, firman-Nya dalam hidup saya perlahan-lahan sampai sehari ini. Amin. Dan saya sukacita saya bagikan kisah hidup saya agar menjadi motivasi bagi saudara semua. Yes. Terima kasih hambanya yang sudah Amin. mengundang saya ke podcast jalan kehidupan. Saya bersyukur bertemu dengan hambanya yang luar biasa yang Tuhan pakai. Ya, saya bersyukur bahwa Kak Yendri juga sangat luar biasa. Ya. Jadi terima kasih untuk Kakak Yendri sudah berbagi, dan kita yakin bahwa cerita atau kesaksian ini akan menjadi berkat bagi teman-teman yang mendengarkannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih, brother. Tetap semangat. Sama-sama. Haleluya.